That's legitness. Yeah, it was. Huh? Okay. Saat hari cerah seperti biasanya, bercanda ria tak ada resah. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika 1, 2, 3, 4 benda meledak. Kami berubah, seperti mimpi. Apa yang kita hadapi? Tenang kawan, ayo sedikit, mari hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi ya. Akuntansi itu berdasarkan ada beberapa gambaran umum akuntansi, yaitu definisi akuntansi, manfaat informasi akuntansi, pemakaian informasi akuntansi, lapangan pekerjaan akuntan, bidang-bidang akuntansi, pendidikan dan profesi akuntansi. Apa sih yang itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dari sudut pandang pemakaian itu, kalau informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk biasanya membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. 2. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya. Definisi dari sudut proses kegiatan akuntansi adalah proses kegiatan penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Pada dasarnya akuntansi itu harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. 2. Memproses atau menganalisis data yang relevan. 3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengembalian keputusan. Dan definisi akuntansi itu adalah definisi akuntansi menurut AIPA atau American Institute of Creative Public Accountants, yaitu akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikistisaraan menurut cara yang berarti dan ditanya. Kita lanjutkan lagi, mohon maaf tadi kepotong sama azan. Sampai mana tadi? Cara yang berarti dan ditanyakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikit-sedikitnya bersifat finansial, dan kemudian menafsirkan hasilnya. Definisi menurut AAAA Amerika atau American Accounting Association, akuntansi sebagai proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan penilaian dan pengambilan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Lanjut. Revisi AIPTA. Revisi AIPTA, akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bersifat angka, terutama tentang finansial, dari suatu unit entitas ekonomi yang bermaksudkan untuk dapat berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi
dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat dibandingkan jika kita mengambil pilihan yang lain. Menurut Kaplan and Norton, akuntansi diartikan suatu sistem informasi yang merupakan sebagian dari sistem bisnis keseluruhan di era informasi. Akuntansi dibutuhkan di setiap denyut bisnis di era informasi. Akuntansi menjadi multidimensi dilihat dari berbagai perspektif. Akuntansi sebagai ideologi, bahasa, catatan, historis, realitas ekonomi, sistem informasi, komoditi, pertanggungjawaban, dan teknologi. Definisi akuntansi itu seni, proses, aktivitas jasa, dan sistem informasi multidimensi. Dasar pilihan strategi sebuah entitas. Tahap-tahap itulah adalah tahap-tahap teknik akuntansi. Dan ada pencatatan transaksi atau transaksi, pengelompokan transaksi atau transaksi juga, pengikisan transaksi, dan itu juga transaksi juga. Pihak yang membutuhkan akuntansi itu ialah pimpinan perusahaan. Sebagai pimpinan perusahaan kita harus mempunyai bidang dalam ilmu akuntansi. Pemilik perusahaan itu juga kreditur, investor atau calon investor, dan pegawai ataupun pemerintah dan penduduk. Spesialis akuntansi. Akuntansi umum atau keuangan atau disebut general accounting. Kedua, akuntansi biaya atau yang disebut cost accounting. 3. Akuntansi anggaran atau disebut budget accounting atau akuntansi pajak yang bisa disebut juga tax accounting. Akuntansi pemeriksaan auditing, sistem akuntansi accounting system, akuntansi pemerintah atau government accounting. Siklus akuntansi bisa disebut dokumen transaksi, jurnal umum, jurnal khusus itu buku besar atau buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan itu balik lagi. Ya, itu yang harus kita ketahui tentang pelajaran akuntansi. Dan neraca lajur opsional. Dan masih ada laporan keuangan. Dan terakhir jurnal penutup. Ada jurnal lagi pembalik opsional, neraca saldo setelah penutup, dan kembali lagi ke dokumen transaksi. Jadi itu semua yang harus kita pegang dan kita pelajari ya. Dan ini tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi economic information dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penggunaan informasi akuntansi. Internal, user, pemilik, manajer perusahaan. Kebanyakan manajer perusahaan itu pada ngebutin akuntan ya. Dan ketiga, karyawan federasi buruh. External user.
External user itu biasanya kreditur, pemerintah, calon pemilik. Dan pemilik dan calon pemilik atau disebut juga investor untuk mengetahui hak-haknya yang akan diperoleh dari hasil operasi perusahaan, dan dengan demikian dia dapat juga memutuskan untuk menambah modal yang ditanamkan atau menariknya. Kreditur digunakan untuk mengambil keputusan diberi atau tidaknya kredit yang dilakukan oleh debitur serta berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepada dan dapat diberikan kepadanya. Dan ada lagi pemerintah untuk mengevaluasi pajak dan untuk mengetahui apakah perusahaan setelah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku atau tidak, misalnya sehubungan dengan upah minimum regional yang berlaku. Karyawan atau federasi buruh untuk menentukan kontrak kerja atau keputusan-keputusan lain yang diperlukan. Manajer perusahaan untuk melakukan evaluasi hasil operasi yang telah dilakukan dalam suatu periode sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.